Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Arifin dengan NIM 2311210 dari kelas PAI 4G. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS. Ini mata kuliah Qiraatul Kutub, yaitu membaca kitab Tarbiyatun Nabawiyah Tifli. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asas an-nafsi al-ashir, dasar psikologis yang ke-10. Al-tadruj fi al-ukhwat ma'a at-tifli, bertahap dalam langkah-langkah dengan anak. Al-tadruj sunnah ilahiyah, bertahap sunnah ketetapan ilahi. Sunnaha Allah fi umur syata wa min tilka al-umur at-ta'lim wa al-amal, yang Allah tetapkan dalam berbagai urusan, dan diantaranya adalah pendidikan dan pekerjaan. Kasalah kama aslafna sabiqon, seperti sholat sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Li'anna fil al-hadis as-sabiq, disebutkan karena dalam hadis disebutkan, muru auladakum bisala wahum abna sab'a sinin wa daribun wahum abna asyara sinin. Seperti sholat sebagai perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak melakukan ketika berumur 10 tahun. Natafsiduhunna mabda aziman mutaakhiron fi nafs at-tifli wa huwa. Kita mengambil manfaat di sini dari sebuah prinsip besar yang berpengaruh dalam jiwa anak. At-tadruj wa adam raf'i al-qudyaha bi jumlah wahidah. Bertahap dan tidak mengangkat semua perkara sekaligus. Wa anna likulli marrah minna fasilan fasalahya ad-din wa amhudahu ala sabil al-mithal tamru bid salas marrohil ma'at tafli. Karena setiap tahap memiliki batasannya. Salat sebagai contoh yang merupakan rukun dan tiang agama melalui 3 tahap. Al-marrah al-ula, tahap pertama, marhalat al-musyahaddah wa hiya min lazat masirati wa hiya ila as-sabiyah min umri. Tahap pengamatannya itu dari awal ia berjalan dengan sadar hingga usia 7 tahun. Haisu yus yahid atifli wa walidayya yusliyan fa yuqallidu fi as-salaf fa in hadasa duriba alaiha fi hadihi al-marrah kana fumuha kafahmina ilkah kahabar ala an la yulzama bihabid zalik, di mana anak melihat orang tuanya sholat lalu ia meniru dalam sholat. Jika ia dilatih pada tahap ini, maka pemahamannya terhadap sholat seperti kita memahami sebuah berita tanpa harus mewajibkannya. Al-marrah as-saniyah, tahap kedua, al-marrah al-amr wa tamtaddu minna as-sabiyah hatta al-asyayirah. Tahap perintah berlangsung dari usia 7 hingga 10 tahun. Haisu yu waju al walidan al
al awamir litifli wa yutlubani minhu as-salah, di mana kedua orang tua memberikan perintah kepada anak dan memerintahnya untuk sholat. Ma'al litizam adam al iqlab lianna al iqab saya kunu fi al marro at-tahliyah, dengan tahap tidak memberinya hukuman karena hukuman akan berlaku pada tahap berikutnya. Al marroh at-salisah, tahap ketiga. Al marroh ad-dar watabda minna al asayirah ila ma ba'da wa yud rabu atifli in lam yuaddi as-salah. Tahap hukuman dimulai dari usia 10 tahun ke atas, dan anak dipukul jika tidak mengerjakan sholat. Wal ba'du bihadihi al-marahil lahu athar kabir fi nafsi atifli wa ijabati. Melalui dengan tahap-tahapan ini memiliki pengaruh besar terhadap jiwa anak dan responnya. Wa asu ubah bimakan amruhu bisala qabala asabiyah nazaron li adam tamyizi. Sangat sulit memerintahkan anak sholat sebelum usia 7 tahun karena ia belum dapat membedakannya. Kama yusubu aidan darbuhu ba'da asabiyah wa duna al asira li anna zalika suwarid uqwat nafsiyah indah. Juga sulit memukulnya setelah 7 tahun namun sebelum 10 tahun karena hal itu bisa menyebabkan gangguan psikologis padanya. Min huna kana la buddha min at-tadruj ma'ah wa naqluh min murhala ila ukhra. Oleh karena itu harus dilakukan bertahap dan membawanya dari satu tahap ke tahap lain. Wa al halqa zilaka fi ghairu as-salah minha al umur fin nahu yatallabu at-tadruj al-mumtani hatta yasila al-walidan wa al-muallim au al-murabbi bitifli ila al-hadaf al-mansud. Demikian pula dalam perkara selain sholat, ia melakukan proses terhadap yang optimal hingga orang tua, guru, atau mendidik bisa membawa anak menuju tujuan yang diinginkan. Sekian, jika ada kurang kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.